Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan.
bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Si aku kok tremor ya? Merdeka belajar. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengawali kegiatan ini, marilah kita melanjutkan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Bumerjo II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Bumerjo II, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Bumerjo II
di mana telah meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu hadirin, di sini saya akan menyampaikan susunan acara dalam kegiatan ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, yaitu acara inti diseminasi budaya positif. Yang kelima, penutup. Dan untuk mengawali kegiatan ini rasanya tidak afdol jika tidak dimulai dengan berdoa. Mohon untuk Bapak Anwar Sazali memimpin sekaligus membuka acara kegiatan ini dengan berdoa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan diseminasi budaya positif JKP Angkatan 11 kita buka dengan bacaan Alkitab dengan harapan semoga acara diseminasi budaya positif JKP Angkatan 11 kali ini senantiasa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Ala hadiyah wa bi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada pemateri. Terima kasih untuk Bapak Anwar. Untuk selanjutnya menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SD Negeri Sumberjo 2. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa hawla wa quwwata illa billah. Kepada Bapak Ibu Guru PTSD Indonesia 2 yang sangat saya banggakan, dan juga kami banggakan lagi, yaitu Bapak Ibu yang saat ini terjaring menjadi CGP Angkatan
akan melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga aksi-aksi ini tidak sekedar menjadi pelaksanaan tugas, saya harapkan benar-benar dilaksanakan, benar-benar dibukti nyatakan kepada anak-anak sekalian demi kemajuan pendidikan di Bumi Rejo II khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mengingat Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru milenial yang akan menyongsong kemajuan pendidikan di dunia ini, tidak hanya di Indonesia tetapi adalah di dunia. Kalian semua, panjenengan semua mempunyai beban yang sangat berat. Bila kelompok kami nanti sudah pernah semua, insya Allah masa depan pendidikan di Indonesia di tangan panjenengan semua. Inilah bagian ini kami nyatakan terima kasih kepada Allah, kita semua di SD ini ada 3 orang ya Bapak Ibu guru yang melaksanakan diseminasi. Semoga acara ini akan membawa nilai yang positif, dan positif sebagai calon guru penggerak yang benar-benar bisa menggerakkan pendidikan, bisa menggerakkan semua komponen-komponen di dunia pendidikan ini dengan baik. Nah, inilah yang kiranya bisa saya sampaikan. Semoga sedikit menjadi motivasi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat berjuang, selamat berkolaborasi, progres panjenengan semua kami tunggu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah 2 kata terkait untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya yaitu menginjak ke acara inti ya Bapak Ibu. Santai saja kita memasuki di kegiatannya yaitu diseminasi budaya positif. Saya rasa panjenengan semuanya karena dilakukannya diseminasi ini di siang hari tentunya sudah merasa capek atas kegiatan yang sudah dilakukan ya. Saya meminta waktu panjenengan untuk 1 menit memejamkan mata. Bisa diboleh untuk memejamkan matanya. Silakan renungkan apa yang menjadi tujuan panjenengan ketika mengikuti kegiatan ini. Hilangkan rasa takut, kecewa, sedih, ataupun rasa amarah. Fokuskan pikiran dan juga perasaan Bapak Ibu pada ruangan ini. Oke, bisa direnungkan dulu supaya panjenengan semuanya bisa fokus di kegiatan ini. Sampai dirasakan mungkin ada beban-beban ataupun yang lainnya dihilangkan sementara. Kita fokuskan pikiran, perasaannya di ruangan ini. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah 1 menit ya, Bapak Ibu bisa membuka mata. Bagaimana kira-kira rasanya setelah merenungkan atau memejamkan mata? Apakah lebih rileks atau bagaimana? Lebih rileks atau bagaimana? Ya, lebih rileks ya. Untuk lebih rileks lagi kita bisa bergerak bersama nih Bapak Ibu. Kita bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita supaya bisa lebih fokus lagi. Semuanya bisa berdiri dulu. Bisa mengikuti gerakan yang ada di video ya. Tangan ke samping, burung yang terbang.
bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ada beberapa kesepakatan forum. Nanti misalkan ada tambahan bisa ditambahkan ya. Yang pertama adalah menghargai yang sedang berbicara ataupun pematerinya. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Nanti ketika ada pendapat yang ingin disampaikan, tepat waktu, nanti kurang lebih untuk pelaksanaannya 1 jam ya Bapak Ibu, dimulai dari jam 2:30 ya hari ini, nanti insya Allah 3:30 sudah bisa diakhiri. Yang keempat untuk HP di silent. Yang kelima datang bersih dan pulang bersih. Saya perhatikan tadi ruangannya bersih, nanti diharapkan ketika pulang juga sudah bersih. Nah, di materi yang pertama yaitu tentang budaya positif. Menurut panjenengan semua, apa kira-kira pengertian dari budaya positif? Bisa memberikan atau yang ada di benak panjenengan bisa diutarakan budaya positif itu apa? Silakan, mungkin dari Ibu Rida mungkin menyampaikan budaya positif itu apa? Bisa diwujudkan dari kegiatan anak-anak ataupun yang lainnya yang sekiranya panjenengan itu memikirkan budaya positif itu apa? Budaya positif itu menurut saya itu kegiatan anak-anak yang baik atau kebiasaan kepada anak yang baik. Misalnya setiap pagi anak-anak bersamaan dengan bapak ibu guru di depan pintu gerbang sebelum masuk ke halaman sekolah. Terima kasih. Oke, betul ya Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan yang pada akhirnya menjadi karakter di sekolah, yaitu bisa bentuk dengan berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak, kegiatan positif yang dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah yang nantinya akan membentuk sebuah karakter, bisa karakter di siswanya, juga membentuk karakter yang baik ataupun jadikan nama baik di sekolah. Untuk materi yang selanjutnya, nah ini ada 7 konsep inti pada materi budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas ataupun sekolah, yang ketujuh segitiga restitusi yang nantinya akan kita bahas satu persatu di kegiatan ini. Sebelum mengawali di materinya, kita bacakan dulu di bagian latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu diibaratkan sebuah petani, di mana petani itu menyiapkan tempat ataupun tanah yang akan digunakan untuk menanam, yang nantinya diharapkan tanaman yang dihasilkan itu menjadi sesuatu yang bagus atau yang mempunyai manfaat untuk orang lain. Nah, begitu juga filosofi itu diibaratkan di sebuah pendidikan, yaitu seorang guru yang harus mampu menciptakan suatu suasana pembelajaran atau suasana di sekolah yang nyaman, yang layak untuk anak, dan bisa membuat anak-anak itu bisa belajar dengan maksimal, yang nantinya dapat menciptakan karakter yang baik pada diri siswa, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila ya. Untuk perubahan paradigmanya yaitu pembelajaran yang saat ini yang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensi, yaitu pembelajaran dengan di mana seorang guru harus memenuhi setiap kebutuhan siswa, yang mana setiap siswa itu memiliki keunikan ataupun karakter yang berbeda-beda, yang nantinya bisa berkembang dari karakternya itu supaya anak lebih bisa mewujudkan apa yang diinginkannya, dan juga sesuai perkembangannya nanti sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Diharapkan nanti outputnya atau peserta didik itu bisa memenuhi atau bisa melaksanakan di ke-6 dimensi itu.
Untuk yang selanjutnya disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan suatu cara yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau sesuai dengan nilai-nilai yang baik, bisa nilai tanggung jawab, mandiri, ataupun saling menghargai, saling menghormati, yang nantinya itu tumbuh atau munculnya itu dari motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun tanpa mengharapkan imbalan ataupun hukuman yang nantinya. Nah, di mana ini untuk tujuannya disiplin diri itu menciptakan murid untuk memahami dan menyadari bahwa perubahan perilaku itu berdasarkan motivasi internal atau motivasi dalam diri ya Bapak Ibu, tanpa ada paksaan yang lainnya. Jika anak-anak itu bisa melaksanakan disiplin itu dari dalam diri masing-masing. Ya, ini untuk nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya di nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa pendapat yang menyampaikan. Di sini saya ambil yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nantinya bisa kita terapkan secara bersama untuk kemajuan di dunia pendidikan ya. Sebenarnya kalau untuk yang lainnya, nilai yang lain itu bisa diterapkan juga tergantung kebutuhannya. Nanti bisa misalkan yang tanggung jawab ataupun saling menghargai itu bisa diterapkan juga sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya mengambilnya di yang bagian profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi yang nantinya diharapkan siswa bisa melaksanakan itu semua. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk selanjutnya, yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut panjenengan semua, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa yang panjenengan tahu? Makan, sandang, papan. Ada 3 ya kebutuhan dasar manusia. Oke, kita awali dulu dari pengertiannya. Kebutuhan manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan atau yang diinginkan atau bisa dilakukan dengan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada berapa. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Yang panjenengan sebutkan tadi, sandang, pangan, papan, itu masuk di kebutuhan bertahan hidup. Yang lainnya bisa dipilih lagi, yaitu ada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Yang nantinya ini dari kelima ini saling berkaitan, yang bisa menunjang kehidupan manusia. Oke, di sini ada satu pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi jika ada salah satu siswa kita yang melanggar atau melanggar peraturan, bisa jadi dari kelima kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Bisa kita lanjutkan. Nah, karena waktunya sudah semakin sore ya, kita bisa bergerak bersama untuk menggerakkan tubuh-tubuh kita untuk menjadi lebih semangat lagi. Sekarang saya bentuk menjadi 2 barisan di sela-sela ini. Mungkin dari Bu Rida, Bu Lali, dan Bu Vina ada di sebelah kiri, bisa berdiri. Bu Alim dan juga Bu Afif, dan Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti di belakangnya. Ya, nanti bisa menemukan video yang ada di layar. Bisa berpegangan pundaknya ya Bapak Ibu.
bisa untuk camilannya bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah terpenuhi ya untuk yang kebutuhan dasar kita, yaitu apa? Kesenangan. Dari salah satu gerakan tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Yaitu motivasi itu merupakan dorongan ya, yang bisa datang dari internal atau dari dalam diri manusia, dimana menurut Diana Dosen pada bukunya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kelihatannya ya, ketika kita melaksanakan sesuatu yang perilaku, tentunya kita menginginkan tidak ada akibatnya yang bisa kita rasakan ya, atau tidak mendapatkan hukumannya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Di sini saya mengambil contohnya, jika seandainya dilaksanakan di sebuah lembaga, ketika kita sering memberikan hukuman ataupun memberikan imbalan lah. Yang pertama, kira-kira itu bagus apa tidak diterapkan di suatu lembaga berupa imbalan? Tidak ya Bapak Ibu, karena apa? Ketika kita sering memberikan imbalan, anak-anak jadi apa? Mengharapkan, tidak datang dari motivasi dalam dirinya, jadi hanya mengharapkan imbalannya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi keyakinan kelas atau pernyataan positif yang dibuat bersama, yaitu antara murid dan juga guru, yang nantinya bisa diterapkan di suatu kelas ataupun di lingkungan sekolah. Kalau di kelas bisa diterapkan selama 1 semester, tapi 1 tahun atau 2 semester. Tapi jika dalam ketika berjalannya ada perubahannya, keyakinan kelas itu bisa ditambahkan di Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Dimana untuk membuat suatu keyakinan kelas, yang pertama, langkah pertamanya bisa kita membuat, anak-anak disuruh membuat peraturan kelas. Kira-kira peraturan apa yang ingin diterapkan di suatu kelas yang nantinya bisa diterapkan bersama, yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Di sini saya mengambil contoh tidak boleh mengejek teman. Oke, nanti dari kalimat negatif tidak boleh mengejek teman bisa dijadikan suatu kalimat positif yang nanti dijadikan keyakinan kelas, yaitu menjadi saling menghargai. Ya, kalau keyakinan kelasnya tadi sudah selesai dibuat, beberapa poinnya sudah disepakati, bisa dilaksanakan di dalam proses pembelajarannya. Ada banyak keyakinan kelas yang bisa diterapkan ya. Ini untuk contohnya, contoh keyakinan kelas di kelas 6 di tahun pelajaran 2024-2025. Marilah kita membuat satu keyakinan kelas.
Datang kepadamu. Dan lagi yang ini tidak boleh mencontek, tidak boleh mencontek, berarti apa ya? Datang tepat waktu, menghargai guru saat menjelaskan, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, menjaga fasilitas kelas, mandiri dan percaya diri. Nah, di dalam keyakinan kelas ini saya sematkan satu, istilahnya bisa dijadikan suatu pedoman atau semboyan ya Bapak Ibu, agar apa yang ditulis atau apa yang diinginkan anak-anak itu bisa dilaksanakan secara bersama, yaitu kerjakan apa yang kamu tulis, yaitu keyakinan kelasnya, dan tulis apa yang kamu kerjakan. Jadi di semboyan ini kita harapkan bersama supaya anak-anak itu tidak melanggar ataupun minimalnya bisa melakukan sesuai dengan yang sudah disepakati. Untuk yang materi selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan disiplin di sekolah itu ada 5, yaitu penghukum, di mana guru berperan sebagai penghukum atau memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Kira-kira kalau posisi penghukum ini kita terapkan di lingkup pendidikan atau khususnya kita berada di lembaga SD, kira-kira sudah bisa dilaksanakan apa tidak kalau di posisi penghukum? Tidak cocok ya kalau itu. Walaupun sebandar-bandarnya anak ataupun senakalnya, sefatal apapun itu, kalaupun posisi penghukum, saya rasa di lembaga SD masih kurang pantas ya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini yaitu guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Nah, di mana ini bisa membuat anak-anak itu menyesal tanpa harus menghukum, bisa melalui pendekatan ataupun penjelasannya. Apa supaya anak itu tanpa diberi hukuman tapi dia bisa merasa bersalah atau bisa mengakui kesalahannya. Yang ketiga, posisi teman, yaitu guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami, di mana saya rasa posisi teman ini posisi yang paling cocok ketika kita terapkan di lingkup sekolah dasar. Karena anak ketika seorang guru menerapkan di posisi teman, anak bisa lebih terbuka, lebih bisa bercerita apa yang misalkan ada pelanggaran yang dilakukan akan lebih bisa terbuka. Beda lagi kalau kita menjadi seorang menempatkan diri di posisi penghukum, mungkin anak-anak lebih takut untuk mengutarakan karena takut dihukum. Untuk yang keempat yaitu posisi pemantau, di mana guru memantau perilaku murid secara cermat dan membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Yang kelima yaitu posisi manajer, guru berperan sebagai manajer atau membimbing murid mengatasi masalah dan menyelesaikan tugasnya. Oke. Ada 5 posisi kontrol guru yang bisa diterapkan untuk penerapan disiplin di sekolah. Tergantung bagaimana kebutuhannya, tetapi untuk di lingkup SD mungkin yang utama adalah di posisi teman dan juga pembuat rasa bersalah. Ya, nanti bisa diterapkan lagi di manajer untuk yang lebih beratnya lagi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi atau cara, bisa diartikan juga cara atau strategi untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang di sini bertujuan untuk mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakan itu salah untuk tujuan. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Ini tujuannya untuk
berupaya untuk memahami kebutuhan dasar dan mendasari tindakan anak yang berbuat salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau mengajak siswa untuk menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib. Dimana kita ketika ada suatu permasalahan atau ada siswa yang melanggar, bisa menerapkan, dan kita terapkan 3 tahapan ini. Yang dari ketiga tahapan ini yang kita bisa kita temukan solusinya supaya anak-anak itu tidak melanggar tata tertib lagi. Di sini saya memberikan sudah saya terapkan ya Bapak Ibu, ada contoh yang sudah saya terapkan kemarin, bisa bisa mengamatinya dari penerapan segitiga restitusi. Di tahapan yang pertama yaitu validasi tindakan ya Bapak Ibu, karena si anak terlambat ke sekolah bermain HP ya. Ya begitu ya Bapak Ibu, terkait untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dimana sekarang saya punya 2 kasus yang nantinya bisa panjenengan terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi pada kasus ini, dan tidak lupa kita melaksanakan 3 tahapan tadi ya. Yang pertama ini kasus yang pertama yaitu ketika pelajaran matematika Bita sering izin ke kamar mandi dengan alasan sembelit. Nah itu ya. Nanti di situ ada perannya, berarti ada yang guru matematika dan juga siswa yang bernama Bita. Mungkin dari panjenengan yang ingin memerankan kasus yang pertama, siapa dulu nih? Bisa maju dulu. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa karena sering izin ke kamar mandi, dan tidak lupa untuk menerapkan 3 poin yang ada di segitiga restitusi. Ini siapa dulu, monggo? Kami jangan balik, monggo. Untuk naskahnya bisa di. Nah, yang satu berperan sebagai guru, yang satu berperan sebagai Bita.
sebelumnya baru mau bertanya dulu, kok kita sering kali izin untuk pergi ke kamar mandi? Itu benar-benar apa hanya alasan kita saja? Benar-benar Bu, saya sembelit. Iya Bu, benar-benar karena perut saya sakit Bu, jadi saya sering ke kamar mandi. Mengharapkan kalau makan ataupun jajan itu jangan sembarangan ya, supaya nanti ketika boleh memberikan pembelajaran kamu tetap fokus ya, tidak sering keluar, nanti kamu tidak bisa atau tertinggal materinya gitu ya. Besok dijaga kesehatannya supaya tidak sering ke kamar mandi gitu ya kita ya. Ya Bu, besok-besok saya akan lebih memperhatikan apa yang saya makan. Terus kemudian kita tahu itu merupakan keyakinan kelas keberapa kalau sering meninggalkan tempat duduk atau sering keluar kelas. Kedua Bu, yaitu menghargai guru saat menjelaskan pelajaran. Nanti kita kurang menghargai boleh ya, besok lagi tidak boleh diulang ya. Sudah silakan ya, tidak apa-apa, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan nih Bapak Ibu karena sudah memperhatikan nih. Terima kasih Bu Alin dan Bu Afif yang sudah memerankan di kasus pertama, yaitu ketika Binta sering izin ke toilet karena sembelit ya, dimana tadi ada poin-poin dari segitiga restitusi ya yang sudah diterapkan oleh Bu Alin dan juga Ibu Afif. Untuk kasus yang kedua, oke Bapak Ibu, ini kasusnya tentang dimana ketika piket sekolah, piket kelas, Ciko itu tidak ikut piket, sering tidak ikut piket karena malah jajan di luar atau jajan di kantin. Nah, mungkin ini bisa diterapkan lagi ke Bapak Ibu guru dengan menerapkan segitiga restitusi yang nantinya bisa terbiasa ketika ada suatu masalah bisa menerapkan di lembaganya masing-masing. Mungkin bisa berperan, ada yang berperan sebagai guru dan ada yang berperan sebagai Ciko. Monggo, siapa yang mau perankan? Nggak apa-apa, nanti bisa perempuan nggak apa-apa yang berperan sebagai Ciko. Mungkin Brida sebagai Ciko. Oh, Pak Andro dengan Pak Andro sama Bu Leli. Iya, monggo Pak Andro dengan Bu Leli memerankan Ciko dan juga Bu Guru ketika belajar di sekolah. Ciko yang sering tidak ikut piket. Iya, yang dari seperti itu. Ya, Ciko, dari mana? Bukannya hari ini kamu jalannya piket ya? Kok sudah beli jajan pagi-pagi? Makan, lapar. Loh, apa ibunya kalau pagi tidak masak? Kok pagi-pagi sudah beli jajan? Nanti sakit perut gimana? Tidak masak. Jadi ya beli.
ibunya ke Hong Kong. Ya gini ya Ciko, jadi kalau pagi itu dibiasakan sarapan dulu untuk menjaga kesehatan. Karena kalau pagi beli jajan nantinya sakit perut. Kemudian hari ini kan kamu jalannya piket. Piket itu adalah menjaga apa? Kebersihan. Iya, kebersihan apa? Ayo. Nah, kebersihan kelas. Kelas yang kotor itu nyaman tidak ditempati. Kurang nyaman, Bu. Nah, kalau kurang nyaman berarti harus di. Kalau kamu bagi membeli jajan, kapan kamu bersihkan kelas? Ya, Bu, maaf, Bu. Iya. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, lain kali jangan diulangi ya. Kalau waktunya piket dulu, jangan membeli jajan. Jadi nanti membeli jajannya ketika jam. Istirahat, Bu. Ya, benar. Jadi membeli jajan itu saat istirahat, bukan jam masuk sekolah. Nah, kali jangan diulangi ya. Ya, silahkan kembali duduk. Ya, sama-sama. Terima kasih Brida dan juga Pak Andro yang telah menerapkan segitiga restitusi pada kasus kedua, yaitu tentang Ciko yang tidak piket kelas karena membeli jajan di kantin. Demikian ya Bapak Ibu untuk penerapan segitiga restitusi dengan menerapkan 3 tahapan tadi. Oke, untuk selanjutnya karena prakteknya sudah dilakukan. Nah, di sini untuk mewujudkan suatu budaya positif, guru harus memiliki beberapa konsep atau menjalankan dari ketujuh konsep inti tadi yang nantinya bisa dijadikan budaya positif di suatu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memerankan tadi 2 kasus tadi. Di sini mungkin dari pelaksanaannya diseminasi ini ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun umpan balik dari panjenengan terkait kegiatan ini yang nantinya kedepannya bisa menjadi kegiatan ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya memberikan sedikit tanggapan ya Bu ya. Terima kasih utamanya terima kasih. Mudah-mudahan nanti kami yang ikut diseminasi hari ini bisa menerapkan budaya positif di kelas kami. Terus kemudian nanti juga mungkin yang Bapak Ibu guru yang lain mungkin juga berpendapat yang sama untuk menerapkan budaya positif di masing-masing kelas. Terima kasih. Terima kasih Farin atas tanggapannya. Oke, sebelum saya tutup ya alhamdulillah karena sudah setengah 4 ya Bapak Ibu, panjenengan juga waktunya untuk beristirahat. Semoga kegiatan ini memiliki banyak manfaat dan juga ilmu yang sudah kita sharingkan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Ada satu pantun yang ingin saya sampaikan ke panjenengan sebelum saya tutup. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Jangan lupa memberi topi. Cakep. Saya akhiri kegiatan ini. Cakep. Lain kali kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah
masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi.